Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau hadir, mau datang lagi ke channel Riam Biru ini. Masih seperti biasa ada Bro Ayung di sini dan ya kapasitas gue di sini cuma ngebukain acara sama nutupin acara ya, karena nanti yang banyak ngomong, yang mendominasi Bro Ayung gitu. Enggak juga kali lah. Gimana kabar channel barunya, Bro? Ini lagi Persiapannya gimana? lagi persiapan, udah mulai hunting lokasi juga. Ada yang udah dikunci. Tapi nanti siang ini niatnya sih kita akan survei ke sana langsung. Sama alat ya, pelan-pelan Sama udah alat, disiapin ya. Oke deh, gue doain semoga sukses, good luck, semangat. Iya, nggak tinggi-tinggi sih. Yang penting moga-moga bisa diterima sama kawan-kawan semua aja gitu. Iya. Betul, amin. Gue doain. Iya. Gue dukung dari belakang aja ya. Oke, lupa hari ini kan lo mau cerita ya. By the way, ada cerita apaan nih, Bro? Ada cerita yang belum lama sih, kejadiannya belum lama. Dialamin sama kawan aku sendiri gitu. Dan nanti terlibat di dalamnya ada Bro Tuying segala macam. Oh, oke. Mungkin bisa ngebayangin sedikit, aku pernah buka. Tapi beda yang kemarin, bukan. Kalau itu mau dibawain kamu nggak apa-apa. Oh, bukan. Iya. Jadi ya, aku belum nyapa teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua, kawan-kawan Riam Biru? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ini sebuah cerita dari seorang teman, lagi-lagi dari seorang teman, dan waktunya belum lama ini terjadi. Jadi seperti kita tahu bahwa kita meyakini ada atau tidaknya gitu ya. Kenyataannya memang pandemi kan udah berjalan hampir mau 2 tahun ya, Bi. Dan itu sangat berdampak untuk semua sektor. Ya kan? Baik di pemerintahan, industri, swasta, sampai ke pertanian, semuanya pokoknya itu berdampak semua. Dan yang dampak yang paling besar terutama ya dialami rakyat dari strata yang paling kecil terutama kan, seperti itu. Jadi misalnya kayak pedagang tadinya jualan oke, dia dapat duit tiap hari untuk makan hari ini, harus banyak yang di lockdown, ditutup pasarnya, itu kan kasihan. Iya, sosial ekonomi kena lah. Kena semua itu, termasuk ya kayak kuli bangunan, bosnya tahu-tahu dinyatakan meriang biasa ternyata positif, akhirnya jadi nggak kerja. Aturan dia nguli dapat duit hari itu jadi enggak. Ya itulah yang sedang dialami sekarang. Moga-moga kita bisa saling bergandengan untuk ya saling sama membantu pengertiannya dan yang lain-lain. Bisa melewati semua inilah. Bisa melewati ini dengan baik. Terus itu juga yang dialami seorang kawan yang bernama Sarip gitu. Kawanku yang bernama Sarip, ini nama samaran tentu. Jadi dia itu ada seorang anak berusia 5 tahun. Nama aslinya Saripudin ya. Saripudin. Sama aja gitu. Ya boleh. Saripudin, Sarip Hidayat, terserah lah. Manggilnya Udin, cuma disamarin jadi Sarip. Dari Sarip aja. Jadi dia punya anak tadi 5 tahun usianya, punya seorang istri juga. Nah, terus dia tinggal juga sama seorang ibu gitu. Tapi ibunya kan udah usia lanjut. Jadi belakangan sering ada di rumah. Dia juga ada penyakit kan, jadi nggak kemana-mana. Siapa yang sakit? Ibunya? Ibunya Sarip gitu. Nah, bagi Sarip, keadaan yang seperti tadi digambarin di atas gitu ya, sangat membebani dia untuk sehari-hari. Jangankan untuk urusan yang sifatnya hiburan gitu, untuk menuhin kebutuhan sehari-hari aja itu cukup empot-empotan ya, apalagi ditambah sekarang, tadinya kemarin dia jarang-jarang dapat kerja kuli gitu, apalagi kayak sekarang makin jarang lagi gitu. Makanya bagi Sarip adanya bantuan dari pemerintah, bansos yang macam-macam itu, whatever itu, mau asal duitnya dari mana, mau utang dari mana, itu bodo amat. Yang penting dapat itu udah alhamdulillah banget kalau namanya kecantum gitu. Nah, satu ketika dia senang ada kabar dari KRT setempat bahwa dia itu namanya tercantum untuk menerima bantuan tunai dalam bentuk tunai 300.000 itu loh per bulannya lebih. Yang pada akhirnya dana itu entah kenapa itu jadi bertransformasi menjadi
itu apa sembako, paketan sembako ya biasa kan, seperti yang kita tahu ada daging, ada sayur, ada buah ala kadarnya. Nah, itu dan biasanya untuk pemenuhan protein dari nabatinya kan ada kacang hijau gitu loh. Ini yang bakal jadi perkara itu kacang hijau. Jadi gini, kalau kata Manya Sarip, Rip, ya dapat lauk macam-macam. Daging kalau sapi yang makan, kalau wedus buat kamu, kalau kambing buat kamu sama istri sama cucuku. Tapi ini kok kacang hijau ngikut mulu gitu loh. Bingung mau ngapain. Ya mak, orang mau buat empan apa nggak ada yang doyan kata dia. Jauh suruh ngomong sama pemerintah kata dia gitu. Ya enggak, maksudnya kacang hijau itu kan kalau diproses lama. Kalau mau dibikin peyek terus ditepungin begitu, bukan kayak peyek kacang, malah kayak peyek batu, Rip. Apalagi giginya begini. Ya juga kata Sarip ya. Kalau dibikin bubur kacang hijau, ya mesti direndam dulu. Lama direndam dulu, nanti bisa hasilnya nggak kletas-kletus kata dia gitu. Nah, itu jadi masalah. Terus akhirnya kan karena sering dapat kacang hijau mau dikasih tetangga juga dapat. Mau dijual-jual kemana? Sebenarnya untuk Sarip sendiri, aku sih ya, entah kamu gitu kan, aku lebih senangnya dapat uang gitu. Kalau uang kita bisa belanjain sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau beras, lauk mau dijual kemana, semua udah punya semua gitu. Orang sawah soalnya. Iya, kalau dijual ke warung juga yang mau beli siapa? Saya di warung aja udah dapat bantuan, mau dijual kemana gitu kan. Tapi ya wis, karena memang dapatnya itu ya dimakan. Tapi kalau mau kacang hijau dikasih tetangga, apa orang ngina gitu kan, malah jadi nanti sakit hati. Akhirnya Manya Sarip berinisiatif, ya wis yang bisa dimasak, kacang hijau ditaruh di pojokan meja dapur. Dan akhirnya kan lama-lama menjamur gitu kan, dibuang. Sarip melihat kan, mak, kok kacang kayak gitu dibuang mak, kacang hijau. Nah kan udah jamuran, Rip. Kemarin katanya kalau makanan dibuang pamali, nggak boleh buang makanan gitu. Tapi kan kemarin masih baru, kalau sekarang kan udah basi gitu, udah jelek. Ya juga ya kata Sarip gitu kan. Nah belakangan hari untuk bulan terakhir yang sekarang udah nggak keluar gitu katanya, itu dapat lagi, cuman ayamnya itu kurang bagus, udah agak bau begitu, sama buahnya masam-masam begitu kan, akhirnya. Tapi kacang hijau ikut lagi, Nah, untuk yang paling ideal dimasak itu kacang hijau. Kalau misalnya beras kan udah pasti gitu kan. Akhirnya, Rip, istrimu si Aziza, ini mak kali ini nggak mau buang kacang hijau gitu. Tolong dimasakin bubur kacang yang enak, si Aziza panggil sana. Nah itu kan kejadiannya sore gitu. Terus akhirnya Aziza itu males banget sebenarnya, apalagi masak kacang hijau. Mulainya kapan, jadinya kapan gitu kan. Dia mulai belanja kayak gula merah, terus santan, daripada marut mendingan pakai yang kemasan gitu. Wah, ini ada konser di luar. Manfaatin buat iya. Mungkin kawan-kawan juga denger ya. Iya. Ini ke sana ya, agak kulon ya. Pantura. Apa sih namanya sih ini? Iya, Tarling. Tarling ya. Iya. Pengen keluar, jangan pengen lihat. Udah bosan lihat di bus. Pasti ini kalau di bus kan kayak gini kan. Di bus, arah Cirebon, Indramayu gitu. Enggak, kadang juga supirnya emang dinyalain di audionya dia di TV dari Jakarta sampai Tegal itu mulu. Cuman ganti orang gitu. Nggak apa-apa wis ya buat background. Apa tadi nyampe mana ceritanya? Tadi nyampe akhirnya belanja buat masak bubur kacang hijau gitu ya. Akhirnya itu Aziza udah biarin ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mereka nyari duit juga. Iya sama. Kita juga ya. Oke. Jadi gini, istrinya Sarip si Aziza sore itu mulai belanja kayak buat pendukung untuk, aku kurang hafal sih buat bikin kacang hijau kayak apa, tapi dia belanja gula merah, terus ada santan kemasan biar nggak repot gitu buat dimasak besok. Tapi lah mak, itunya kacang hijaunya di mana mak? Itu di meja paling pojok. Dia sempat dibolak-balik begini gitu kan. Ini jadi mau tak masak apa enggak, males banget gitu. Akhirnya dia ya wis lah ngambil
baskom gede, diisi air banyak gitu, akhirnya dicemplungin semua, biar nggak suruh masak lagi besok-besoknya gitu. Itu kan lumayan gede. Dihabisin ya? Habis setengah kiloan atau sekilo ada itu. Nah niatnya besok dihabisin gitu. Allahu Akbar. Tarling ya. Ya, berhenti loh di depan loh. Kemarin sama, pas lagi ngetek kayak gitu. Kita seadanya ya emang. Kalau kita seadanya, kalau di lapak horor kan kita lebih milih, udahlah break dulu gitu. Mending dipotong videonya. Kayak namanya gitu. Orang ngobrol ya. Aku mau klarifikasi yang sebelum-sebelumnya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Jadi begini kawan-kawan, aku nggak ada pembelaan. Misalnya kawan-kawan itu ngomong, kenapa kalau yang bawain Mas Hayung itu bercanda mulu gitu, ada komedi tapi lebih ke lucunya. Kenyataannya kalau misalnya kita ngobrol horor di rumah atau di mana aja, masa serius begitu kayaknya nggak ada, pasti ada bercandanya kan, biar nggak terlalu serem atau asik ngomongnya begitu. Ini nggak membela diri sih, terlepas teman-teman pengennya yang packagingnya kayak apa. Kalau yang serem full ke dia tuh, kelapaknya dia gitu. Oke, udah mulai berlalu dia. Tadi ya masak bubur ya. Jadi dia mulai ngerendam itu dari jam 9 malam setelah anaknya tidur, yang 5 tahun tadi mulai ngerendam. Dan singkat cerita paginya si Sarip bilang, "Mak, Bu," manggilnya ibu, "Bu, udah mau dimasak sekarang?" "Opo, masak belum, itu belum bagus. Nantilah Pak, buat makan nanti sore, buat sore kita duduk di depan makan bubur kan enak gitu. Kirain mau dimakan pagi-pagi. Kalau situ mau makan bubur kacang hijau pagi ya beli aja sendiri di pasar gitu. Ya wis nanti sore." Nah akhirnya sore itu pun ya setelah dia mandiin bocah ya jam 4 sore itu mandiin bocah, akhirnya bocah, "Pak ini bocahnya diajak main" gitu. Akhirnya Sarip jalan keluar sama anaknya dan Azizah mulai masak. Sementara ibunya kan emang sebenarnya lagi sakit ya, masih di kamar gitu. Jadi persiapan mulai dilakukan dan nyalain kompor karena memang ini banyak, ini harus pakai panci yang gede gitu kan. Akhirnya dimasukin air seperti itulah. Airnya disiapin karena dia juga nggak apal-apal banget sambil ngeliat HP kan. Kalau orang sekarang kan begitu. Terus masukin air sampai mendidih, baru kacang hijaunya disaring, dimasukin ke situ. Nah awalnya sih biasa aja tapi itu kan memang menjelang sore ya, udah sore lah. Kalau orang sini bilangnya mau ke Sandakala begitu kan. Jadi dia mulai masukin itu kacang hijaunya, terus gula merah, agak dipotek-potek begitu biar cepat larutnya gitu. Terus ini udah masuk gula merah, masih biasa aja. Dia ini mau keserem loh ya. Terus apa? Aku ngerasanya gini loh, kata istrinya si Sarip, kan cerita semua gitu. Aku masak ini biasanya nggak takut, padahal memang baru tinggal di situ belum lama. Dia kan pindahan rumah ke situ gitu. Rumahnya masih yang kayak biasa, ada yang bolong gitu kan. Jadi nggak terlalu gelap-gelap amat. Tapi ketika aku masukin daun pandan, kan ada daun pandannya, itu harumnya udah mulai set gitu keluar begitu. Itu kayak perasaan aku masak tapi kayak ada yang liatin gitu loh. Tahu-tahu itu kan nggak ada angin ya, karena cuacanya bukan cuaca kemarau, rada musim hujan begitu, jarang ada angin gede gitu kan. Itu tahu-tahu kayak di sini tuh nampak ke rambutnya dia kan rambutnya panjang gitu, ada angin dingin begitu seret. Itu kayak, ini kok kayak gini, terus aku tiba-tiba merinding, tiba-tiba bulu kuduknya meremang begitu. Apa ya, tapi dia coba nenangin diri, aku bukan penakut. Aku istri orang nggak punya, aku biasa di seperti ini, situasi kayak gini. Akhirnya dia mulai nambahin lagi tuh santan masuk, harumnya udah mulai yang gurih begitu kan Bi. Udah mulai lagi, ada lagi yang kayak berdiri di belakangnya dia gitu kan. Dia pikir tadinya Sarip kan suaminya gitu, malah dia ngomong gini, "Pak, apa sih ngeliatin di belakang begitu? Kayak nggak pernah ngeliat orang bikin bubur aja, kalau udah lapar ya bilang gitu kan. Tapi kok nggak ada suara anaknya? Kalau anaknya itu mesti rewel, ada ibu pasti nyampur ke ibunya kan, mesti meluk di belakang atau apa. Kalau hari-hari biasa kan begitu. Kok diem aja? Dia nengok begini ke kiri, ke kanan begitu. Si seseorang di belakang itu kayak geser ke kiri, biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan.
kayak gitu senengnya bercanda nggak suka, ibu nggak suka gitu kan. Tapi sebenarnya dia sendiri tuh udah ngerasain takut gitu. Tapi ini kan baunya mulai santan wangi begitu kan, wangi santan, wangi pandan, udah enak banget baunya gitu. Dia akhirnya nengok ke kiri begini, dia geser lagi ke kanan gitu. Akhirnya aku nggak suka loh ya, bapak kayak gitu caranya. Tapi dia sebenarnya ngerti itu bukan bapaknya, mesti sesuatu. Bukan gitu Sarip. Bukan Sarip, pasti Sarip bukan begitu karakternya. Akhirnya coba diaduk karena santan itu nggak boleh pecah katanya kan, nggak boleh pecah, diaduk begitu. Mau ngeprank dia, jadi aku pura-puranya nggak terganggu gitu, tapi mau tak jebak pas dia ngaduk langsung gitu, nggak ada bener nggak ada orang. Setan kamu ya, digituin. Kamu setan ya. Tapi namanya kayak gitu ya nggak nyaut ya kan. Nggak nyaut, tapi aku sebenarnya coba untuk berani, tapi aku sebenarnya semakin takut gitu. Tapi whatever lah, yang penting aku mau nerusin masak ini, nanti banyak tak kasih tetangga, pada seneng gitu. Kalau dikasih kacang hijaunya mana ada yang mau gitu kan. Akhirnya dia ngelanjutin masak. Oh iya, belum dikasih garam, katanya buat gurih harus ada garam sedikit begitu kan. Tapi kalau jahe aku nggak suka dikasih jahe. Diaduk lagi itu, mulai diaduk terus biar santannya nggak pecah. Itu dia itu rasa ini ada makhluknya itu datang lagi, tapi arahnya itu dari seberang tembok. Jadi kan ini dapur, ada tembok, sampingnya itu pintu. Iya, pintu masuk ke pintu tengah. masuk, enggak, masuk ke belakang pol. Oh, masuk belakang. Ke belakang, ke kebun. Itu kebun luas, di belakang ada ya kayak mangga, ini apa namanya, pisang-pisang liar begitu, nggak kurus. Dan pintunya yang modelnya setengah itu loh, Vi. Setengah bisa dibuka, setengah bisa ditutup. Atas bawah. Gitu. Iya, atas bawah. Pintu atas bawah, pintu lama ya. Itu kayaknya ada seseorang yang nungguin di balik pintu. Tapi siapa gitu? Tapi itu pintunya ngebuka atau nutup? Enggak, nutup. Tapi dia begidik, dia rasa ini makin sore sandakala kayak gini, kok kayak ada yang ngeliatin aku, yang merhatiin siapa ya? Nah, lagi dia mikir begitu, pintunya diketok. Tok begitu kan. Siapa gitu kan? Aku, dia bilang gitu, suaranya perempuan. Aku siapa? Yusri, bilang gitu. Kamu masak apa tuh ya? Membunyi enak banget gitu kan. Oh, ternyata Yusri. Di depan pintu itu Yusri, dibuka yang slot yang atas, dibuka atasnya doang. Otomatis Yusri kan melodot begini kan. Oh, bubur kacang hijau ini dimasak toh. Gitu. Iya yuk, emak minta dimasakin sekarang. Jenengan mau? Ya mau kalau mateng, enak enggak, keras enggak, kata dia. Oh, direndamnya aja semalaman penuh yuk. Ya udah, nanti aku ngambil ini dulu ya. Dia ngambil apa namanya, mangkok gede, yang gede sekalian yuk, banyak, kita masaknya banyak. Akhirnya dia berlalu, rumahnya kan di sampingnya gitu loh, Bi. Nah, ditutup lagi karena dia masih merinding gitu. Ditutup lagi pintunya, diaduk lagi. Tapi aku padahal tadi bener-bener Yusri, tapi kok hawanya nggak jadi beres, malah aku tambah ketakutan begini. Mana sih Kang Sarip nggak pulang-pulang gitu, Mas Sarip nggak masuk gitu kan. Mak masuk kayak kesini mau pipis apa ngapain, kan aku jadi ada temennya gitu kan. Tapi diaduk biar nggak pecah, nanggung jawabin biar hasilnya sempurna gitu kan. Nah, nggak lama pintu diketok lagi, tok gitu kan. Cepet amat ngambil ininya gitu, ngambil mangkoknya cepet amat yuk. Tuh diem aja, Bi. Yuk udah masuk, dorong aja, nggak diselot itu, nggak dikunci. Tuh diem aja, malah ngetok lagi. Ngeledekin kamu ya yuk. Situ nggak usah ngeledekin begitu. Dibuka pintunya sama Jiza gitu kan. Nggak ada siapa-siapa, Bi. Nggak ada siapa-siapa. Dia ngelodot keluar kan begini, ke kanan kiri. Yusri, aku nggak suka guyonan begini, aku nggak suka bercanda begini, katanya. Akhirnya, ini Yusri apa Yusri? Bukan ya, kata dia, udah mulai pikir begitu. Akhirnya ditutuplah lagi gitu. Ini nanti santan pecah, ditutup lagi, diselot. Kali ini diselot. Kalau makhluk, pandangannya dia, paling nggak ada usaha buat masuk gitu kan. Padahal makhluk kan bisa langsung nyelos kan, Bi. Akhirnya dia udah mulai ngaduk lagi, itu bubur kacang hijaunya, diketok lagi pintunya. Pintunya diketok lagi itu. Yuk, jangan kayak gitu caranya yuk. Aku bener-bener nggak suka. Aku wedi yuk. Aku takut yuk. Ini serius, aku takut. Bener, aku ngaku aku penakut yuk. Jangan kayak gitu.
digituin lagi. Akhirnya ini aku terakhir pokoknya, mau ini udah mateng atau enggak, aku mau nengokin ini terakhir. Nanti kalau Yusri ya alhamdulillah nyampe tak bener-bener itu bener-bener matang sempurna. Kalau bukan Yusri, tak matiin kompor, aku langsung ke depan gitu. Itu dibuka bener gak ada siapa-siapa, Bi. Itu di sana cuman kan makin gelap, makin hampir maghrib begitu kan, makin gelap. Ya Allah, ya kan gak ada Yusri. Yuk, jangan bercanda begitu yuk. Dia mulai begitu sambil ngetok-ngetok ininya kan. Apa yang buat iniin? Ya, spatulanya lah, spatula buat sampai ngetok-ngetok di tembok-tembok itu, di pintunya. Yuk, jangan bercanda begitu yuk. Aku takut yuk. Enggak ding, aku nggak takut kata dia gitu. Oke, siapa aja mau setan mau belis yang gangguin aku keluar. Keluar, aku nggak takut kata dia begitu. Itu tahu-tahu di balik ini apa? Dapuran pisang yang nggak keurus itu kayak ada yang orang yang berjalan, Bi. Tapi jalannya diseret begitu, jalannya diseret, kakinya agak melatot sedikit begitu dan tertati-tati, tapi cepet banget jalannya. Cat gitu. Iya, dari pindah satu dapuran ini pisang ke dapuran yang lain, terakhir itu di baliknya pohon apa namanya, pohon mangga yang gede itu, terakhir di situ. Jadi yang dia lihat benar di belakangnya pohon pisang itu, ya kan sela-selanya nggak terlalu rapat gitu, tapi nggak jelas. Cowok seperti cowok begitu, tapi agak tinggi gitu, pakai topi yang bundar begitu, kayak orang dulu. Topi caping. Gitu. Iya, tapi dia itu pakai apa sih, kayak rombi yang nggak bagus lah, udah jelek begitu, tapi nggak jelas badannya, nggak semuanya nggak jelas, cuman kakinya agak kayak patah bukan, tapi kayak diseret begitu, tapi diklik kayak gitu loh, tapal ketingin begitu dia jalan, tapi cep gitu. Ya kan, setan bener kan? Akhirnya langsung ditutup pintunya, jegrek. Aku ini bener-bener aku digangguin, dikunci semuanya, cuman dimatiin, udah nggak ditirisin. Dia langsung keluar, Mas Arif, balik mas. Kayak bojomu loh. Kayak wene, kata jam segini, mas, kata, ya mas aku, pulang dulu, dia kan ke tetangga kan. Akhirnya ada apa sih bu? Mas aku digangguin mas. Siapa yang gangguin kamu? Siapa yang berani sama Sarip, istrinya Sarip, kata dia gitu. Yang gangguin yang begituan mas. Begituan apa? Makhluk mas, makhluk. Sumpah demi Allah aku ngeliat sendiri. Ekor mas, kata dia. Dari kakinya itu kayak gitu. Kamu ngaco-ngaco aja. Aku dari dulu di sini mak juga nggak pernah digangguin kayak gitu. Bener mas, sumprit mas, aku nggak pernah bohong sama kamu. Bohong apaan sih, bener-bener. Nah, bubur kacang hijaunya mana? Ini udah lapar nih aku nih. Masih di belakang. Iya, nanti santannya pecah. Udah mateng, cuma tamatin doang itunya. Akhirnya Sarip juga yang repot karena istrinya itu nggak mau ke belakang, dia ketakutan. Emang kata Sarip juga keringetnya gede-gede banget, langsung begini baringan di kasur. Dia ketakutan lihat itu. Nah, dia kan pemberaninya karena nggak pernah lihat, karena dia udah ngeliat sendiri, akhirnya ketakutan. Malah anaknya diajak Sarip ke belakang itu, akhirnya ditaruh di wadah gede gitu. Itu singkat ceritanya sore itu sampai maghrib gitu ya, itu nggak ada kejadian apapun sih. Akhirnya Sarip kan biasanya buat ngusir lelah hari-harinya setelah anaknya udah tidur, istrinya tidur, dia keluar nongkrong lah sama kawan-kawannya. Gue mau nanya, itu yang Yusri tadi kemana? Hah? Itu siapa? Oh iya, aku boleh ceritain Yusri. Jadi Yusri itu tetangganya Sarip, dan istri kan bilang tadi itu yang ngetok-ngetok pintu Yusri, tadinya mas Yusri, dan dia katanya mau ngambil mangkok yang rantang itu kan agak gede gitu. Tak tungguin nggak masuk, nggak balik lagi, tapi ngetok-ngetok taunya nggak ada orang. Ah, kamu itu gendeng, Yusri gimana? Yusri kan lagi ke Jakarta, kata dia gitu. Yusri itu lagi ke Jakarta nengokin anaknya yang sakit, kerja di pabrik gitu loh. Ya Allah mas, berarti itu Yusrian, kata dia begitu. Ya iyalah, ya? Yusri plastik ya, seperti itu. Nah tampangnya kayak Yusri, tapi coba diingat-ingat kayak apa? Iya pucat mas, kayaknya pucat kayak gitu. Udah jangan dipikirin apa, aku ketakutan begini. Akhirnya ada namanya orang kayak gitu ya, kan pelariannya macam-macam. Dia pakai selimut begitu aja, tapi meluk Al-Quran kayak gitu. Ceritanya buat hilang lah itunya. Nah
Aku kembali lagi ke tadi. Sarip nongkrong ya? Iya, Sarip akhirnya memutusin buat nongkrong. Karena memang tadi udah diantar-anterin habis maghrib pas ke tetangga sekitar, masih banyak juga. Dia mau dibawa ke tempat tongkrongan. Karena itu ternyata kali kedua istrinya bikin. Tapi itu kan lagi yang dulu itu dipilihin yang enggak jamur. Terus dibawa ke tempat tongkrongan itu, ya mereka seneng rasanya, tapi komplainnya di kerasnya itu loh, belum sempurna matangnya. Akhirnya ini mau tak buktiin sama Sarip bahwa istriku bener bikinnya gitu kan. Akhirnya dia jalan, dan tongkrongan itu kamu tentu paham kenal, itu bersama Bro Tuying. Ya, ada aku juga di sana gitu kan, ada Bro Tuying, ada Om Tommy juga, ada aku gitu kan. Cuman gini Bi, Sarip mulai ngeluarin sepeda motornya gitu ya. Dia diplastikin lah tuh, itu bubur kacang hijau di plastik yang agak gede. Ya persis kayak orang beli, cuman nggak dikasih roti doang gitu kan. Dikantongin ada 3 biji, nanti gampang dibagi di sana gitu kan. Tapi motor ini kok disela susah. Padahal kalau tipikal Honda, biasanya kalau ada pengapian, bensin ada udah enak gitu kan. Kok ini disela susah gitu. Orang juga biasanya depan rumah banyak tuh sepi gitu. Aku jadi keinget ceritanya istriku, kok merinding, ikutan merinding gitu kata Sarip. Jadi aku ikutan merinding. Akhirnya baca-baca sebisanya, businya dibuka, ya memang kering, nggak mlebek gitu. Akhirnya pas dinyalain gitu, oh ya bisa jalan gitu kan. Itu tempatnya nggak jauh Bi, untuk ke tempat tongkrongan itu, ke Ranggun itu nggak jauh. Akhirnya bisa jalan lah motor itu, dan dia ngerasain motor itu nggak ada power sama sekali, tapi gas gede, berat gitu. Berat, motor berat, terus di sininya pegel semua kata Sarip. Cuman Sarip nggak pernah berpikiran yang macam-macam. Dia cuman tadi aku nguli gitu. Walaupun nggak dapat kuli yang harian, tapi ada bantulah tetangga minta dibikinin apa, kan ngangkat-ngangkat berat kan. Pegel semua sininya ya. Tapi motor ini kenapa gandul begini? Padahal udah di quarter, udah macem-macem. Ada apa ya? Terus baunya kok kayak bau apa? Bau anyir-anyir yang kayak bau nanah pecah itu. Oh iya, nggak enak lah ya. Nggak enak, baunya anyir-anyir begitu, nggak sedap. Tapi kalau misalnya ini kan aturan baunya justru bau kacang hijau wangi enak gitu. Kok baunya kayak gini? Terus aku takut motor diginiin kata dia. Motor berat digoyang-goyang begini, kayak ada yang gandul begitu di belakang gitu loh. Ada ikut miring, ada ikut miring. Masa ada yang boncengin sih kata dia begitu. Enggak ah. Nah itu harus ngelewatin jembatan kan. Kamu tahu jembatan itu tambah berat lagi itu di jembatan. Tapi ngeden sebisanya, akhirnya sampailah di tempat tongkrongan. Kebetulan di sana ada berapa teman-teman ya, ada Bro Tuying, ada Om Tommy, juga ada yang lain gitu. Itu pas nyampe, Om Tuying bilang gini, apa bro, kacang hijau lagi ya, dia bilang gitu kan. Wah ngapain kacang hijau bikin-bikin, paling juga keras, itu mah kacang hijau batu kata dia gitu. Enggak serius, ini mah udah tak tester, ini enak gitu. Oh itu nggak dikasih kata dia gitu. Om Tuying bilang gitu, itu nggak dikasih. Apa Ying? Itu yang bonceng nggak dikasih, kasihan loh. Yang bonceng kata dia begitu. Emang ada yang bonceng? Tapi cuma ketawa kan. Aku juga ikut ketawa aja kan. Padahal aku nggak lihat juga. Teman kan ya ikut-ikutan seolah-olah gitu biar keren gitu. Iya tuh aku bilang gitu, ada yang bonceng. Serius lu, ini motor dibawa susah banget loh. Kayak ada yang gandul, kayak bawa ini waring apa itu, ya kantong inilah, kantong semen semacam itu. Akhirnya ya udah sini, bawa sini gitu, coba tak cobain kayak apa. Tapi apa itu nggak dikasih kamu, itu nungguin dari bikin loh kata Tuying begitu. Serius lu Ying, dia cerita istrinya pengalamannya begini-begini digangguin. Ya emang dia itu nungguin. Nah pengen ngapain lu gangguin istri? Pengen minta bubur kacang hijau kata dia gitu. Coba tanyain sendiri kata dia gitu. Nanyain gimana, aku ngeliat diginiin matanya gitu kan. Itu kata si Sarip, nauzubillah gitu kan. Ya aku nggak ngeliat karena nggak ngeliat sendiri kan. Sarip, aku matanya langsung begini-begini kan. Rip, kenapa Rip? Ya Allah, aku boncengin begitu. Tahu-taunya itu bentuknya apa? Laki-laki tua. Itu sekujur tubuhnya bisul semua, Bi. Sekujur tubuhnya bisul semua, kakinya kayak pincang begitu cacat.
tapi itu si bisul nanah itu nyenyeh semua begitu. Itu baunya anjir luar biasa, sampai kepakaiannya itu nyampe itu kan apa namanya agak berlendir begitu. Itu gini. Jadi dia begini. Itu ngomong sendiri di sono. Aku nggak berani ngomongnya. Udah depan kamu. Tutup lagi nggak mau ngomong. Ngomong udah, kata si Tuyengnya bilang begitu. Ya udah yang ngomong aku ya, kata Tuyeng begitu. Nih, kamu ngapain ikut-ikut? Nyuwun, kata dia gitu. Nyuwun apa? Bubur, katanya. Kamu mau bubur gitu? Ah enggak, kata Tuyeng begitu kan. Akhirnya, Ying mau ngapain sih? Kata Sarip begitu. Mau minta bubur. Kasih aja Ying, kasihan, kata dia gitu kan. Orang namanya orang baik mau ke siapa aja gitu. Apaan dikasih ya gitu? Kamu nggak tahu resikonya. Dia kamu ngasih bubur kalau makhluk begitu. Otomatis dia ada ikatan sama kamu loh. Suatu saat dia juga pengen apa, kamu bikin apa atau apa, minta lagi, nanti nawarin sesuatu, nanti jadi malah ada pertalian begitu. Jangan. Lagian dia kan ngirupnya baunya gitu kan. Akhirnya yang usir, udah usir aja Ying, daripada yang repot-repot. Mau bubur beneran gitu kan. Oh, ke tukang bubur sana, kata Tuyeng begitu. Tolong tawa-tawa aja. Aku jadi ikutan ketawa padahal Ying bentuknya kayak apa? Ngomong lihat dong. Enggak. Bisa lihat sendiri aja. Enggak, aku cuman nggak jelas, aku bilang gitu. Akhirnya si makhluk emang dari penglihatan aku sendiri kayaknya ya begitu. Jadi kurus, tapi sininya malah kayak kelihatan begitu kan. Apa namanya tulang-tulangnya, tapi tulang iganya agak bekas begitu, nonjol gitu. Tapi si ini tuh kayak cacar ya, bukan bisul gede-gede gitu loh. Dan baunya luar biasa anyir begitu. Karena ikut-ikutan nanya, Bapak, ubur ya gitu. Asli, ini belum lama kejadiannya gitu. Akhirnya diusir sama Tuyeng kan. Udah, jangan urusan sama teman-temanku gitu. Dan enggak, mau minta. Akhirnya ngomong sama Om Tommy, Om, usir gitu kan. Om Tommy kan ya yang paling ditua kan. Akhirnya, ya udah, kamu jangan urusan sama anak-anak sini gitu. Udah sono. Karena kan begini kan, dia berlalu aja begitu, jalan ngalor begitu kan. Jadi kata Sarip, ini udah aman nih, aman. Terus bubur gimana? Bawa sini ayo makan gitu. Itu akhirnya hasil yang terakhir itu diterima. Jadi karena rendemannya lama, hasilnya bagus. Itu aja ceritanya. Oke, terima kasih Bro Ayung. Ini menarik ya, resep bubur kacang hijau. Kebetulan gue sendiri juga mungkin udah puluhan kali masak bubur kacang hijau. Cuman caranya nggak pakai direndam kayak gitu. Keras juga? Enggak, lembut. Kok bisa? Itu langsung direbus aja. Tapi rebusnya yang lama gitu? Rebus yang lama. Total biasanya masak kurang lebih sekitar 2 jam. Itu ngerebusnya pas udah mendidih, apinya kecil aja. Yang penting tetap bergolak aja kayak gitu. Itu benar-benar hancur kok. Kalau udah hancur, baru dimasukin gula merah. Kalau belum hancur, masukin gula merah, nggak bakalan hancur. Oh, berarti gula itu mempengaruhi. Iya. Berarti jadi, panasnya lari ke gula gitu. Oh, nggak tahu itu mungkin ada kimia atau apa, gue juga kurang tahu. Yang jelas hancur dulu, baru dimasukin gula merah. Berarti situ ada pengalaman terakhir, bikin bubur, ya itu. Pokoknya terakhir itu santan. Santan cuman berapa menit doang kan. Kalau kelamaan kan nanti. Jangan-jangan pernah jualan gitu. Di perapatan ini situ bukan. Kang bubur gitu. Iya, tapi asli aku nggak tahu sama sekali masalah apa. Menu-menu bubur seperti itu, cuman penikmat lah gitu. Iya. Tapi itu enak waktu bikinan terakhir. Kalau yang pertama aku ikut ngecengin, keras ini bubur batuk, jangan kayak gitu, nanti istriku kasihan. Ya udah bilang aja enak, tapi bikin lagi yang lebih baik gitu. Oke. Itu dia, terima kasih Bro Ayung, baterainya udah kedap-kedip, udah mau habis. Terima kasih kawan-kawan yang udah mau dengerin ceritanya Bro Ayung, masih mau nontonin kita. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf misal ada kesalahan di sana sini, misal ada sesuatu yang kurang berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal rezeki dan dalam hal apapun ya. Kita juga ya sekali lagi mohon maaf, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Sekian, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.